jawaban kiai, urusan saya itu dengan Allah. Ketika ada yang mengundang maka saya wajib datang kalau saya tidak berhalangan. Urusan saya di prank, dibohongi atau tidak oleh kamu, itu urusan kamu dengan Allah, bukan urusan saya dengan kamu. Nah, ulama zaman dulu sampai sesederhana itu menyikapi segala sesuatu. Nah, maka kita pun harus bisa mencontoh, harus bisa berlatih untuk bisa seperti itu. Dan dasarnya untuk bisa seperti itu ya iman Islam yang kuat. Tanpa iman Islam yang kuat ya susah tuh Pak ya. Rek di jalan hadis Quran begitu dalil numpuk saya ngamal kenana gitu. Sebab imannya belum kuat gitu. Maka kenapa zaman dulu zaman dulu para wali, para kiai-kiai, orang tua kita mensiarkan Islam itu di atas budaya atau di kendaraan budaya. Karena supaya mudah diterima, semua orang itu kan tidak ujug-ujug imannya kuat. Ya. Semua orang itu tidak ujug-ujug imannya kuat. Sehingga hampir banyak ajaran para kiai, ajaran orang tua kita dulu untuk bisa mengamalkan sesuatu, mengikuti aturan sesuatu dengan cara atau dengan metode yang lain, bukan hanya sekedar dengan diberikan pemahaman tentang agama. Ini karena sekarang lagi viral, saya pernah mendengar salah satu pejabat luar biasa. Kenapa orang tua zaman dulu sering mensakralkan sesuatu katanya, dihubungkan dengan mistik? Karena orang Indonesia kalau dengan Quran hadis nggak takut, tapi kalau dengan jin dan demit takut. Sehingga kalau sungai supaya dijaga, gunung supaya dijaga dengan baik oleh penduduknya harus disakralkan. Kalau dijadikan undang-undang banyak yang dilanggar kan gitu. Ya, ini gak boleh begini pamali, gitu. Ini gak boleh begini pamali. Karena memang untuk mewadahi orang-orang yang belum kuat imannya. Tapi yang udah agak paham harus bisa mengilmiahkan segala sesuatu pepatah dari orang tua kita. Makanya ada saya pernah lihat di YouTube ada kampung adat di Sukabumi namanya Cipta Gelar. Ini punya, jadi aturannya begini, gunung itu ada gunung tutup, ada gunung titipan yang tidak boleh dihuni bahkan diinjak oleh manusia. Ada gunung tutupan tidak boleh dihuni tapi boleh ditanami boleh ditanami kayu, selain kayu nggak boleh. Ada gunung garapan, berarti agak bawah, itu boleh ditinggali, boleh ditanami padi, palawija dan lain sebagainya. Akhirnya karena disakralkan benar-benar dijaga. Ketika gunungnya dijaga, gunungnya itu bisa memberikan manfaat, airnya bersih sampai bisa membuat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi mereka listriknya nggak bayar ke PLN karena punya PLTA sendiri. Kenapa? Karena hutannya dijaga, airnya jadi bagus kan? Jadi banyak. Kemudian mereka punya aturan garapan tanah itu tidak dimiliki oleh pemilik modal yang besar. Semuanya rata. Kalau untuk tanah garapan, kepemilikannya bersama, nanamnya bersama, panennya bersama. Sampai hasil padi yang dipanen itu bisa bertahan sampai 60 tahun untuk menghidupi 6.000 penduduk yang ada di daerah tersebut. Karena setiap panen padinya itu tidak dijual. Mereka membuat aturan haram menjual padi karena padi itu sumber kehidupan. Kalau kita menjual padi maka seolah kita membunuh satu nyawa. Setelah panen disimpan di leuit kalau bahasa Sunda. Atau kalau bahasa Indonesia apa teh leuit? Lumbung. Tapi masih ada daunnya disimpan sama padinya ke atas ya, sampai pembendaharaan padinya diteliti oleh para ilmuwan sampai sekarang bisa menghidupi 6.000 penduduk selama 60 tahun saking banyak. Tapi
kerennya, luar biasanya, mereka tidak menutup diri untuk modernisasi. Dan prinsipnya sama dengan orang ini loh, al-muhafadzah bi qadami sholih wal ahli bil jadil aslah, cuman di bahasa Sunda kan, nu aya pertahankeun nambahan boleh, yang ada harus dipertahankan, nggak boleh dirubah, kalau mau nambah boleh. Nah, nyandung, jadi karena nyandung bisa sih, bisa ya, bisa. Yang ada jangan dibuang, kalau mau nambah. Benar. Al-muhafadzah bi qadami sholih wal ahdu bil jadil aslah. Saya karetnya wadah yang bisa pakai nyandung ya. Pengen nyandung lagi ya. Nah, sama dengan prinsip NU kan, gitu. Yang pada akhirnya mereka punya, ya TV punya, bahkan punya channel sendiri gitu. Mobil yang bogaan duit mah punya, motor ya punya. Mereka dapat uang dari mana ya? Dari palawija yang boleh dijual. Kalau padi kan nggak boleh dijual. Terus yang uniknya begini Pak, yang dipertahankan itu cara bertani padinya. Jadi mereka punya ilmu dari orang tuanya, kalau nanam padi itu lihat bintang. Ada yang namanya bintang Kartika, maka itu tanda harus mempersiapkan alat pertanian. Kemudian kalau muncul bintang Anu, maka dia harus mulai menggarap. Kalau muncul bintang Anu, maka dia harus mulai panen. Panennya itu rata-rata setahun sekali, jadi 6 bulan menanam padi. Kalau sudah waktunya panen, udah jangan maruk, jangan serakah, jangan bertani lagi, jangan menanam padi lagi. Kenapa? Alasannya menurut mereka, karena ada makhluk Allah yang lain yang berhak hidup dan membutuhkan makanan, yang disebut musim hama. Kalau menurut mereka itu bukan hama, ya makhluk Allah yang punya berhak hidup untuk makan di gunung itu, di tempat itu. Kenapa kita katakan hama? Karena kita menanam padi di masa mereka mencari makan. Akhirnya disebut oleh kita hama, seolah-olah mereka mengganggu tanaman padi kita, padahal kita yang mengganggu hak mereka. Menurut mereka begitu, yang pada akhirnya alhamdulillah tidak pernah gagal panen. Nilai yang diajarkan kalau menurut saya, kesimpulan sementara, dalam urusan dunia itu berarti kan kita harus organik, jangan kesusu, jangan terburu-buru, jangan instan, jangan maruk, jangan serakah. Harus mengikuti aturan agama, harus melihat sisi baik dan buruknya untuk lingkungan, baik atau tidak untuk lingkungan kan. Yang padanya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan makhluk Allah yang lain ekosistemnya tidak terganggu gitu maksudnya. Nah, para hadirin yang saya hormati, jadi kalau kita ingin berkembang, kesimpulan sementara saya, ilmu agama bagiannya kiai, gitu kan. Kenapa ada NU? NU kan sering menggadang-gadangkan begini, NU itu menyiarkan agama melalui kendaraan budaya, dan kita harus mencoba untuk mengamalkan itu. Ya karena kita tinggalnya di sini, di mana bumi dipijak, maka di sana langit dijunjung. Saya baru sadar ke arah sana juga sih, bahwasanya ya kita tidak tahu kebiasaan orang sini seperti apa. Adat istiadat orang sini seperti apa, itu kita pertahankan, kemudian kita tambah yang belum ada. Maka insya Allah mungkin, ini baru penelitian sementara, mungkin syiar Islam yang kita cita-citakan akan mudah diserap, akan mudah diterima oleh orang banyak kalau konsepnya seperti itu. Ya, karena saya melihat dari apa? Dari cita-cita didirikannya NU, dari pemahaman-pemahaman tentang ke-NU-an yang disampaikan oleh para kiai-kiai NU. Dan ruang lingkupnya gini, katakan gini, kiai itu kan mengajarkan urusan akhirat lah gitu. NU mengajarkan bagaimana kita menjadi khalifah fil ardh kan gitu, bersama-sama melalui
kendaraan NU. Khalifah fil ard itu kalau saya teliti, kenapa malaikat bisa kalah oleh manusia pada saat itu? Ketika ada cerdas cermat, kan cerdas cermat, Allah memberikan pertanyaan, kalau kamu memang layak menjadi khalifah fil ard, kepada malaikat, coba sebutkan barang-barang dunia satu persatu. Malaikat gak bisa jawab, tapi Nabi Adam bisa menjawab dari barang yang kecil sampai yang sangat besar. Menanglah Nabi Adam jadi khalifah fil ard. Artinya apa? Artinya berarti khalifah fil ard itu bukan hanya sekedar kita melihat ayat-ayat Allah yang ada di dunia ini, tapi bagaimana kita mengelola dunia ini, mengelola dunia kita, keluarga kita, masyarakat. Dan itu diajarkan oleh orang tua kita. Kenapa saya mengatakan itu? Karena Nabi pernah berdiskusi loh dengan sahabat. Kata sahabat gini, ya Rasulullah, kalau saya mau dagang, kira-kira dagang apa ya? Caranya bagaimana? Kata Rasul, urusan duniamu silahkan urusan kamu, atur saja sendiri. Kalau untuk urusan akhirat nanya ke saya. Kan pernah begitu jawabannya. Artinya berarti orang tua kita itu sudah punya tatanan untuk mengelola dunia ini, untuk mengurus ekonomi dan lain sebagainya. Ketika ekonomi kita kuat, dunia kita kuat, mencik orang Sunda mah beuteung naseubeul, nanti pasti beuteung naseubeul, pasti mikir lagi benar lah gitu ya. Karena kalau kita nggak punya uang kan bingung gitu kan ya. Kecuali kalau udah benar-benar imannya luar biasa gitu kan, tidak terpengaruh dengan adanya uang dan tidak. Ya, maka dari sini kita bisa ambil pelajaran, karena kita warga Nahdliyin, kita harus mulai kembali kepada hikmah, kembali kepada qanun asasiyah, kembali kepada cita-cita pendirinya. Jangan sampai kita ada di warga Nahdliyin tapi kita tidak paham kemana arahnya, apa tujuannya, bagaimana caranya kita bisa berkhidmat di NU. Karena tujuan utama adalah NU itu didirikan supaya kita menjadi insan kamil. Insan kamil itu akhiratnya bagus, ngurus dunianya bagus. Nah, tapi jangan lupa untuk urusan akhiratnya kita harus benar-benar rajin ngaji. Untuk urusan iman Islam berarti kan wilayahnya kita harus paham ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih. Kemudian kita masuk ke NU supaya kita paham bagaimana menjadi khalifah fil ard, mengelola dunia ini, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Hadirin alladzina rahimakumullah, maka dengan nilai itu mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan kamil yang mudah memaafkan orang lain, yang selalu bisa bergotong royong dalam setiap hal, khususnya dalam setiap kebaikan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Ketika kita sudah bisa legowo, sudah bisa lapang dada untuk bisa menerima apa adanya keadaan di dunia ini, termasuk orang yang menyakiti kita, maka kita akan mudah melaksanakan segala sesuatu urusan ukhrawi ibadah maupun urusan duniawi. Kalau kata orang Jawa apa? Nerimo ing pandung. Nah, itu kan kuncinya nerimo ing pandung. Orang lain menyakiti kita, orang lain membahagiakan kita, alhamdulillah. Menyakiti kita pun ya biarin saja. Nah, ulah disantet kan ya. Ketika kita paham ajaran yang diajarkan oleh kiai yang ada di NU yang selalu memakai kendaraan budaya, kita akan bisa berimprovisasi kan gitu. Bisa kata Gus Bagi, wajar kalau kita susah memaafkan orang lain, tapi ada siasatnya. Gimana siasatnya? Ya tinggal kita jangan sering ketemu sama orang yang kita benci gitu. Karena kan timbul dendam itu karena sering ketemu. Padu irung deui, keheula anu jelema eta. Ya tinggal kita atur saja, jangan sering ketemu. Nanti kalau udah sembuh boleh ketemu lagi gitu.
tinggal atur. Atau misalnya orang tua kita mengajarkan hukum karma, ya. Kalau kita tidak memaafkan orang lain yang menyakiti kita, saking sulitnya, ya kita berarti egois. Kenapa egois? Karena kita tidak mau memikirkan nasib anak dan cucu kita, istri kita. Kalau kita ingat, bisa saja ketika kita tidak memaafkan orang lain, anak cucu kita pun akan mendapatkan akibatnya, akan merasakan sama sakitnya seperti orang yang tidak kita maafkan. Jadi kita harus ingat, kalau kita imannya belum kuat, jangan-jangan nanti kena di anak saya, di cucu saya, di istri saya. Mungkin dengan cara seperti itu akan terbangun kesadaran, ya. Karena Rasul itu mengajarkan itu loh, Pak. Ada dalilnya juga. Mana contohnya? Sejarah orang tukang jinah mabuk non muslim kemudian mau masuk Islam. Kata dia, Rasul, saya mau masuk Islam, tapi syaratnya satu, izinkan saya tetap berzina dan mabuk. Kata Rasul, silahkan, monggo. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu seperti itu terus, bisa saja yang dijinahi nanti anak kamu, istri kamu, ibu kamu, dan keluarga kamu. Akhirnya dia mikir, iya, berhenti dengan sendiri. Nah itu kan Rasul mengajarkan tentang hukum karma, karena tahu orang ini imannya belum kuat. Mungkin dari saya sekian. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita bangun semangat lagi untuk terus melaksanakan aktivitas di KNU-an maupun di kajian-kajian keilmuan Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Terima kasih apa yang disampaikan guru kita Kiai Nurdin. Semoga dapat memberikan manfaat buat kita dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita senantiasa dapat istiqomah menghadiri pengajian Lailatul Istimewa sehingga semakin menambah wawasan keilmuan kita. Semoga yang diharapkan kita semua dapat menjadi insan kamil dan menjadi khalifah yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah telah hadir di guru kita yang dimana momen yang penuh barokah ini semoga semakin menambah keberkahan dengan hadirnya guru-guru kita. Untuk daripada itu mohon kiranya kepada ajengan Bapak Kiai Muhammad Muslihin untuk dapat menambah nutrisi keilmuan pada kesempatan yang baik ini. Semoga semakin menambah keberkahan dan keilmuan bagi kita semua yang hadir, karena kita tahu bersama beliau pun sangat sibuk sekali. Ini ada kesempatan yang baik pada beliau. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata minal faraidil islamiyah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Al-ayah Fadilatul Ulama wal Izzah, wabil khusus guru kita Mbah Kiai Haji Muhammad Badrul yang kami hormati, sahabat kami Kiai Haji Habib Nurdin, pengasuh Pondok Pesantren Wakhiriyah. Kami hormati Ketua Tanfis Ranting NU Sukadami Kiai Amil Salimun, para pengurus, sekretaris, katib, jajaran Tanfis Suriah, juga jamaah
meeting Nahdlatul Ulama di Sukadami. Alhamdulillah tadi sebetulnya sudah pembicaraan dari guru kita yang pada konklusinya, kesimpulannya kita dapatkan bahwa ngaji itu loro gitu. Ngaji itu dua, ngaji huruf dan ngaji hirup gitu. Ngaji huruf berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, juga berkaitan dengan sanad-sanad keilmuan yang disampaikan oleh guru-guru kita. Adapun ngaji hirupnya tadi kita berkaitan dengan ihsan. Ihsan adalah peradaban atau bahasa lainnya turos, sehingga dalam jamaah salah satu konversi Islam di dunia waktu itu mengatakan nataqaddamu duna an natakhalla 'an turas. Kita maju tanpa meninggalkan kebudayaan. Di jelas sekali Al-Fakir sendiri banyak berguru kepada para budayawan-budayawan yang memang kita temukan ciri khasnya masing-masing, dari mulai hazanah bahasa ketika kita kenal istilah gus, istilah lorat. Di Sunda ada akang, ada aang, juga banyak falsafah kebudayaan di dalamnya, dan itu akan menjadi hazanah tersendiri untuk kita dalam masuk kepada ngaji huruf tadi, ngaji huruf, ngaji hirup. Ngaji huruf berbicara tentang Al-Quran dan Hadis. Ngaji huruf atau ngaji hirup, bagaimana kita bisa membaca makro atau semesta raya bisa berpadu dengan diri kita. Ketika kita berbicara halal bihalal, maka negasi itu kebalikannya. Ya agak keren-kerenan gitu ya. Negasi itu kebalikannya. Akan menjadi apa lawannya halal itu? Haram. Jadi haram biharam. Haram biharam. Nah, ini pertemuan menjadi sangat penting. Ada fasilitas yang disediakan, di mana mungkin kalau kita soal satu-satu nggak ketemu waktunya dan segala macamnya, diinisiasi oleh para pengurus. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama, diberikan fasilitas itu Al-Imron, dari mulai bercepat-cepat bertobat, kemudian wal kazimin al-ghaiz, menahan amarah, wal-afina 'anin nas, saling memberi maaf. Tadi sudah dibahas. Dan itu adalah tetanggar itu ciri orang bertakwa yang dalam madrasah Ramadan itu la'allakum tattaqun. Ciri orang bertakwa itu bersegera bertobat, wal kazimin al-ghaiz, menahan amarah, wal-afina 'anin nas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, corak pengajian yang sekarang kita laksanakan ini akan terasa bedanya karena maroji narasumbernya kaya, sehingga yang kita dengarkan akan terasa renyah karena berdasarkan baca ini kan perintah pertama, Iqra, gitu ya. Iqra, maka balik lagi kepada ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Fitrah itu, kalau Pertamina tafsir fitrahnya 0. Ya, padahal 0 itu bahasa Arabnya sikro, bukan fitrah. Ya. Ya. Kalau Pertamina fitrahnya itu 0. Nah, fitrah ini futur. Futur itu artinya breakfast, makan pagi, sarapan. Sebelumnya nggak makan, kembali sarapan. Itu secara literal. Maka bagaimana yang rindunya? Yang rindunya otomatis, kalau tadi dibahas manusia itu lebih hebat, lebih mulia ketika mampu dia laku menjalankan lakunya, sehingga ketika Ramadan bisa menjalankan sifat-sifat malaikat, gak makan, gak minum,
sunnatullah. Sunnatullah itu tadi disebutkan. Kita kaya sekali dengan kaidah-kaidah disebutkan dalam muhafazatu tadi. Wala akhdhu bil jadidil aslah. Dipertahankan yang sudah baik dan berinovasi untuk yang lebih baik. Ahsan tadi tafsirnya jadi ta'adud. Ya. Asin. Jadi kalau ahsan lebih baik ininya. Ya. Karena beliau itu tawadu, pengennya majrur terus. Nah ini hadirin rahimakumullah, semoga ke depan dengan iftitah pada malam hari ini kita ada guru kita, orang tua kita, Pak Haji Muhammad Badrun, juga seluruh jamaah Nahdlatul Ulama di Sukadami. Mari kita semangat lagi. Nahdoh itu kan bangkit gitu ya, bangkit. Jadi kalau sudah bangkit, akhir banyak bertemu dengan lintas organisasi, bagaimana berbicara ketika organisasi lain sudah mampu begini, ingin sekali rasanya gitu ya. Kita juga dengan kekuatan yang sangat luar biasa, 100 juta jamaah secara database di Indonesia gitu. Ataupun di Sukadami lah, mungkin 80%-nya, 90%-nya. Ini kekuatan yang begitu dahsyat, belum kita maksimalkan ketika sudah maksimal, yakin sekali akan menjadi kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang sangat dahsyat, bergainingnya kuat. Ketika sudah bergainingnya kuat, disitulah nanti perannya. Bagaimana bergaining Nabi Muhammad ketika di Makkah, bagaimana bergaining Nabi Muhammad ketika di Madinah. Nah, itu selalu nanti berdasarkan jamaah dan jam'iyah. Nah, hadirin rahimakumullah, itu semua bisa dirajut dari yang terkecil, tentu dari ranting, tidak berbicara dari yang makro, tetap ku gitu ya, wako ya koyatan kiai gitu ya. Dari situ bukan kiai, jadi wako ya, ku. Nah, kalau di Muhammadiyah itu kan tertingginya di ustad itu di Timur Tengah itu profesor. Ustadz doktor itu profesor doktor. Kalau di kita bodoh baik ustadz semua itu profesor semua. Makanya di kita orang tua kita dulu lumrah mengatakan mu'alim, guru ngaji mu'alim A, mu'alim B, atau di Betawi. Nah, tapi itu hanya sekedar istilah dan menjadi hasan untuk kita bahwa sekali lagi karena tadi bahwa dari kekayaan hazanah itu hasil dari ngaji huruf dan ngaji hirup yang dipadukan, maka mudah-mudahan menjadi insan kamil. Insan kamil itu yang mana? Yang kembali mudik kepada Allah, yang ya ayatuhan nafsul mutmainnah, kembali mudik. Mudik jismani, mudik jasad adalah kita balik kampung halaman. Mudik ruhani adalah laku kita, ngaji huruf dan ngaji hirupnya, mengolah diri sampai kita pulang dalam keadaan ridho dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul majid wa basyiril mukminin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesarnya kepada guru kita Pak Kiai Muhammad Muslihin MAG yang telah menyampaikan sedikit namun terasa banyak, menambah kewaspadaan hasanah keilmuan buat kita semuanya. Jadi mengenal istilah huruf dan hirup, semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan dan kita mendapatkan kemudahan dari Allah untuk mengamalkannya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ustaz Muhammad Muslim MAG. Beliau juga saat ini selaku sekretaris kalau tidak salah di MUI Kabupaten Bekasi dan juga pengurus Nahdlatul Ulama di berbagai macam tingkat. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan, panjang usia, keberkahan sehingga
senantiasa selalu berada di tengah-tengah kita untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan nasihatnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menginjak kepada acara selanjutnya, sedikit kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah donatur yang telah menyumbangkan dan mengisikan rezekinya, terkhusus untuk acara ini pada malam hari ini ataupun acara yang lainnya dan selanjutnya, di mana pada malam ini alhamdulillah kita mendapatkan sumbangan infak air Korea tadi harusnya Korea kayaknya Korea dari Bapak Kandar. Mengucapkan terima kasih Bapak Kandar, semoga usahanya semakin besar, maju ya, tapi jangan nambah kayak itu tadi Ustaz Asim ya, semoga semakin besar berkah usahanya, anak keturunan soleh-soleha, nambah segalanya yang baik-baik buat Pak Kandar dan keluarga. Kita doakan ya bersama-sama. Dan juga kami mengajak kepada bapak-bapak, rekan-rekan, apabila acara RI yang Masya Allah sambil dibarengi dengan rintik hujan, kita terasa penuh dengan suasana yang sejuk, hangat, damai dan tenang. Ini menjadi keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan para bapak hadirin semoga diberikan kelancaran rezeki, lancaran segala urusannya, sehingga juga dapat menopang acara RI untuk acara RI yang selanjutnya. Kami membuka pintu yang seluas-luasnya apabila Bapak seperti yang dicontohkan Bapak Kandar, ini adalah contoh baik, nggak apa-apa kan ya Pak ya, sebagai contoh. Mudah-mudahan juga banyak yang ikut serta untuk gotong royong sehingga ranting MU ini seperti yang sampaikan guru kita, bagaimana namanya Nahdoh bangkit, sehingga kita sebagai ranting betul-betul menjadi keluarga besar yang bisa bersama-sama gotong royong untuk menghidupkan daripada syiar Nahdlatul Ulama di bumi Suradani. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan harapan guru kita, Rois, dan tentunya harapan kita pengurus ini akan bisa menjadi produk NU, Bapak. Mudah-mudahan ya, itu juga tidak lepas dari doa dan dukungan kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa mulai Pak Kiai ya, dengan bekerja sama dengan Pak Kandar ya, dengan Bapak Kandar ya, tinggal modalnya. Jadi untuk sampai saat ini kami perlu sampaikan modal belum terlihat. Ya ini kan untuk memancing ya. Ada, cuma kita kan nggak perlu eksplos ya. Mudah-mudahan Bapak yang punya kelakuan rezeki luas, kebanyakan duit, mungkin bisa dimanfaatkan nanti kerjasama dengan kami. Kami punya link untuk maklon air ini apabila nanti mau menjadi produk ranting MU misalnya seperti itu. Kiranya seperti itu yang dapat kami sampaikan untuk terkait air. Sekali lagi terima kasih. Untuk selanjutnya kita menginjak kepada acara. Namun sebelum itu akan disampaikan mohon kesediaannya waktu dan tempatnya kepada beliau Kiai Muhammad Badrun. Beliau juga termasuk penasehat di IP Ansor Cikarang Selatan untuk menyampaikan hal yang kiranya dapat menambah manfaat usaha kita semua, dan mohon kiranya kesediaannya sekali untuk doa penutupnya saja yang dapat kami sampaikan. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan pada Bapak Kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Khusus kiai-kiai gede.